Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Upi Yulandari dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan organel sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural, artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan secara fungsional, artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Secara anatomis, sel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu selaput plasma atau membran plasma, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Berdasarkan pada keberadaan membran nukleus, sel dibedakan menjadi 2, yaitu prokariotik dan eukariotik. Adapun perbedaan dari kedua sel tersebut ditinjau dari ukuran sel, inti sel, organel, membran ganda, flagela, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, pembelahan sel, dan kelompok organisme. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari organel sel. Pertama yaitu retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular yang artinya anyaman, benang atau jala. Letaknya memutar dalam sitoplasma, sehingga retikulum endoplasma merupakan benang atau jala yang mengelilingi sitoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosomnya, retikulum endoplasma dibedakan menjadi 2, yaitu retikulum endoplasma kasar yang terletak di permukaan diselubungi oleh ribosom, dan retikulum endoplasma halus yang permukaannya tidak diselubungi oleh ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma yaitu pada retikulum endoplasma kasar dan endoplasma halus berfungsi untuk mesintetis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintetis oleh ribosom untuk disalurkan ke badan Golgi. Yang kedua yaitu nukleus atau inti. Nukleus berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Organel terbesar dalam sel yang memiliki jumlah diameter sekitar 10 terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Fungsi nukleus yaitu yang pertama, selaput inti berfungsi memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan semisolid atau kental. Nukleolus atau anak inti tersusun atas fosfoprotein, ortospat, DNA, dan enzim. Yang ketiga yaitu pori-pori inti atau nuklear pores. Pori-pori inti bagaikan terowongan yang terletak pada membran nukleus yang berfungsi menghubungkan nukleoplasma dengan sitosol. Fungsi utama dari pori-pori inti adalah untuk sarana pertukaran molekul antara nukleus dengan sitoplasma, sehingga molekul yang keluar kebanyakan RNA digunakan untuk sintesis protein. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria merupakan suatu organel membran ganda yang berperan untuk respirasi seluler. Membran bagian dalam mitokondria ini melekuk-lekuk membentuk krista. Membran dalam mitokondria ini memproduksi ATP. ATP merupakan energi seluler sehingga sering dinamakan dengan the powerhouse. Bagian matriks mitokondria berfungsi untuk oksidasi asam lemak dan katabolisme asetil koenzim. Matriks mitokondria ini juga mengandung DNA. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Komponen utama penyusun sitoplasma adalah cairan seperti gel atau sitosol, substansi simpanan dalam sitoplasma, organel-organel sel, dan kerangka sel atau sitoskeleton yang tersusun dari 3 jenis serabut, yaitu
mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermedia. Kromosom. Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Kromosom biasanya terlihat di bawah mikroskop cahaya hanya selama metafase pada pembelahan sel, ketika semua kromosom berjajar di tengah sel dalam bentuk terpadatkan atau terkondensasi. Sebelum ini terjadi, setiap kromosom duplikasi dan kedua salinan digabungkan oleh sentromer sehingga membentuk struktur X jika sentromer terletak di ekuator, dan membentuk struktur dua lengan jika sentromer terletak di bagian tepi. Membran nuklir. Membran nuklir adalah salah satu fitur pembeda sel eukariotik yang paling menonjol. Ini adalah membran biologis ganda yang sangat terorganisir yang membungkus bahan genetik nuklir sel atau nukleoplasma. Sentriol yaitu struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus yang membentuk suatu struktur protein seperti jala yang tampak berdekatan dengan kromosom selama pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Fungsi sentriol dalam pembelahan sel diantaranya adalah berperan penting dalam pembentukan berbagai bangunan seluler yang terdiri atas mikrotubula dan juga pada sel gelendong mitosis pada pembelahan sel, cilium, flagellum, dan beberapa juluran sel khusus. Kedua, sebagian badan basal tempat pembentukan silia. Badan basal terletak pada lempung basal yang berada di ujung serta menghadap ke arah permukaan sel, dan arena itu strukturnya pun sedikit berbeda dengan sentriol. Ketiga, sentriol berfungsi sebagai badan basal atau kinetosom dalam pergerakan. Selanjutnya, lisosom. Lisosom adalah membran berupa kantong kecil dengan diameter berkisar 0,05 sampai 1,5 yang berisi enzim hidrolitik atau lisozim. Fungsi lisosom yaitu untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Retikulum endoplasma halus. Membran ini berhubungan langsung dengan selimut nukleus sebagai suatu bagian sel yang terdiri atas sistem membran. Retikulum endoplasma halus memiliki beberapa fungsi penting, yaitu untuk mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetika antara inti sel dan dengan sitoplasma, sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Menjadikan kalsium akan dikeluarkan dari retikulum endoplasma untuk selanjutnya menuju ke sitosol. Menetralkan racun atau detoksifikasi pada retikulum endoplasma yang terdapat di sel-sel hati. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi ini berbentuk tumpukan kantung pipi yang bermembran tunggal. Badan Golgi ini memiliki suatu reseptor protein dari retikulum endoplasma kasar. Protein yang diterima pada bagian cis pada Golgi lalu akan dimodifikasi sebelum akhirnya dilepaskan melalui bagian trans di Golgi. Kemudian protein ini dikirimkan ke seluruh bagian sel dengan menggunakan vesikula. Kemudian sitoskeleton. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Fungsi sitoskeleton diantaranya adalah memberi bentuk dan mempertahankan struktur sel, penempatan berbagai organel dalam sel, motilitas sel, dan pergerakan materi-materi dan organel dalam sel. Membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif
permeabil, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan molekul tersebut terdiri dari dua macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Fungsi dari membran sel diantaranya yaitu sebagai reseptor, melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, mengatur molekul dalam keluar masuk sel, proses terjadinya biokimiawi. Contohnya yaitu reaksi oksidasi dan respirasi. Ribosom. Ribosom ini memiliki bentuk yang bulat. Ribosom tersusun dari RNA dan protein. Ribosom membentuk dua subunit yang tidak memiliki membran. Terdapat ribosom yang berada bebas di sel, namun ada juga yang berikatan dengan retikulum endoplasma. Ribosom memiliki fungsi, yaitu translasi mRNA menjadi protein atau sintesis protein. Yang terakhir adalah vesikula. Vesikula merupakan suatu kantung membran tunggal yang bermanfaat sebagai penyimpanan atau transport zat di sel. Demikian penjelasan saya tentang organel-organel di dalam sel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.